Judul pertama, Wanita. Islam itu mengistimewakan para wanita. Pembahasan tentang wanita telah banyak dilakukan. Banyak buku yang telah mengupasnya. Wanita adalah makhluk Allah yang unik dan selalu menarik untuk dijadikan objek pembahasan dari dulu hingga sekarang. Dibahas dari berbagai sisi, baik sisi positif ataupun negatif. Ada berbagai pandangan terhadap wanita di berbagai kurun waktu dan peradaban. Pandangan yang berbeda-beda tentang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lembut ini. Mahmud Mahdi Al-Istanbuli dalam bukunya yang berjudul Wanita Teladan mengungkapkan bagaimana para wanita hidup tertindas di setiap kurun peradaban masa lalu. Wanita hidup sebagai warga kelas 2 pada bangsa Yunani, Romawi, Persia, Cina, India, Yahudi, Kristen, dan Arab Jahiliyah. Berbagai penderitaan dirasakan oleh wanita di masa itu. Dalam pandangan bangsa Yunani misalnya, di masyarakat ini wanita sama sekali tidak memiliki kedudukan atau posisi yang layak. Bahkan kaum laki-laki meyakini bahwa wanita adalah sumber penyakit dan bencana. Mereka menganggap wanita sebagai makhluk paling rendah. Wanita hanya dijadikan budak seks. Apabila mereka melahirkan anak cacat atau tidak bisa mengurus anak, maka mereka akan dihukum mati. Bahkan, seorang wanita bisa diambil paksa dari suaminya untuk dihamili oleh laki-laki pemberani dan perkasa dari masyarakat lain. Nasib wanita pada bangsa Romawi tidak berbeda dengan bangsa Yunani. Pada bangsa Romawi, wanita mengalami penindasan, pengucilan, dan terzolimi. Bangsa ini memperlakukan wanita sebagai pelayan dan pemuas nafsu syahwat para lelaki. Wanita tidak memiliki harga diri. Begitu juga pandangan bangsa Persia terhadap wanita. Di masyarakat Persia, seorang wanita tidak memiliki hak pembelaan. Wanita ditindas bahkan diberikan hukuman yang berat walaupun hanya melakukan kesalahan kecil. Ketika sedang haid, mereka harus diisolasi ke tempat yang jauh di luar kota dan tidak seorang pun boleh bergaul dengannya selain pelayan yang disediakan untuknya. Seorang suami juga dapat menyewakan istrinya dengan bayaran tertentu. Wanita diperlakukan sebagai barang sewaan. Bagi wanita yang tidak bisa melahirkan anak, maka dia akan dihukum mati. Bagaimana pandangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam terhadap wanita? Sama dengan pandangan bangsa Yunani, Romawi, dan Persia. Bangsa Arab Jahiliyah menganggap wanita sangat rendah dan hina. Wanita hanya dijadikan pemuas hawa nafsu laki-laki. Wanita tidak memiliki hak mengemukakan pendapat. Wanita dianggap makhluk yang lemah dan tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Para orang tua merasa malu memiliki anak wanita. Anak wanita yang lahir akan dikubur hidup-hidup. Laki-laki memperlakukan wanita dengan sekendak hati. Laki-laki bisa menikah dengan banyak wanita tanpa batas. Mereka akan diceraikan dengan mudah dan ditinggalkan begitu saja. Wanita tidak memiliki hak pembelaan. Wanita tidak berhak memilih ataupun menolak. Sebenarnya, banyak lagi pandangan yang beragam dari berbagai bangsa terhadap wanita. Umumnya, pandangan-pandangan tersebut merendahkan wanita. Lalu Islam datang dengan membawa kabar gembira pada seluruh umat manusia, tak terkecuali wanita. Islam datang membawa aturan kehidupan yang indah dan menghapus aturan-aturan yang merendahkan kaum wanita. Islam datang membawa cahaya dengan menempatkan wanita pada posisi yang sangat mulia. Islam menetapkan hak dan kewajiban yang sama bagi pria dan wanita sebagai hamba Allah. Hak yang adil sesuai kewajiban yang ditetapkan pada mereka. Wanita dan pria sama-sama memiliki hak dan kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama mendapatkan pahala atas amal yang dilakukan, sama-sama mempunyai peluang mendapatkan kenikmatan dan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat, sama-sama memiliki hak hidup yang manusiawi sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Islam memandang wanita sama dengan pria sesuai fitrahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada keduanya kemampuan berpikir. Kemampuan ini yang membedakan mereka dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membekali mereka berdua dengan potensi hidup yang mendorongnya beraktivitas di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kebutuhan jasmani yang sama antara wanita dan pria seperti rasa lapar, haus, buang hajat, mengantuk, dan lain sebagainya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan naluri yang sama bagi wanita dan pria, seperti naluri mengagungkan Tuhannya. Mereka sama-sama memiliki naluri mempertahankan diri dan juga memiliki naluri untuk melestarikan keturunan. Dan Allah juga memberikan akal yang sama pada wanita dan pria sebagai alat untuk berpikir. Islam mengenalkan pada manusia bagaimana memperlakukan wanita, tidak hanya menempatkan wanita pada kedudukan yang sama dengan pria sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memiliki keistimewaan. Keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Islam sangat menghargai wanita dalam menjalankan peran kewanitaannya dengan imbalan pahala yang berlipat ganda. Seorang wanita yang dalam rahimnya diletakkan janin dan dia terus bersabar dan ikhlas atas kehamilannya, ridho terhadap ketetapan Allah padanya, maka Allah menjanjikan pahala yang tiada tara. Allah menilai kesabarannya dengan amal solih yang dijanjikan padanya berupa surga yang penuh kenikmatan. Bahkan ketika melahirkan dan meregang nyawa, matinya pun tidak sia-sia. Air susunya tidak ternilai harganya. Setiap pengorbanan dan kesabarannya akan dinilai sebagai amal saleh yang tidak terhingga nilai pahalanya. Keistimewaan yang lain adalah kedudukannya yang selalu terjaga. Sejak kecil sebelum menikah, maka dia akan berada dalam perlindungan bapaknya. Setelah menikah, suaminya wajib menjaganya, melindunginya, menafkahinya, dan menyayanginya. Bila suaminya meninggal terlebih dahulu, maka anak laki-lakinya akan menafkahinya dan memastikan perawatannya. Sungguh, Islam memberikan banyak kemuliaan dan ketinggian posisi wanita dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala pada wanita dalam menjalankan peran-perannya dalam kehidupan. Wanita tidak dipandang sebelah mata, tetapi diberi posisi yang mulia sebagai ibu yang melahirkan generasi rabani yang akan mengisi bumi. Wanita diberi posisi mulia sebagai istri yang menyejukkan hati suaminya. Wanita diberi posisi sebagai sahabat yang menyenangkan bagi teman-temannya. Dan sebagai anak yang diharapkan doa-doanya. Sebagai anggota masyarakat yang ditunggu partisipasinya. Sebagai saudara yang siap membantu dalam suka dan duka. Kelembutan hatinya mampu menenangkan jiwa. Sentuhan lembut jemarinya menguatkan hati-hati yang terluka. Tatapan lembut matanya menjadi pelipur lara. Itulah peran-peran wanita yang mulia yang harus dijalankan dengan sukacita yang akan berbuah pahala. Wanita dalam pandangan Islam sungguh memiliki peran mulia yang harus dihargai keberadaannya, dijaga kehormatannya, dan dilindungi keamanannya. Islam dengan aturan indahnya mampu membuat wanita bahagia. Bersyukurlah kita dilahirkan sebagai seorang wanita. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 1. Islam mengenalkan pada manusia bagaimana memperlakukan wanita. Tidak hanya menempatkan wanita pada kedudukan yang sama dengan pria sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Islam sangat menghargai wanita dalam menjalankan peran kewanitaannya dengan imbalan pahala yang berlipat ganda. Jangan lupa cek playlist ya.